Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa suwajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-zahirin wa ashabil akramina bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min khizwihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yakhshurna fi sumratihim wa ilal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal a'immatir rasyidin summa ila walidina wa masyayikhina wa dawil huqi alaina wa alaihim wa ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah kuliah subuh Masjid Agung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di dalam pembahasan Harbul Fijar, perang Fijar. Mudah-mudahan di pembahasan pagi hari ini kita nanti bisa menuntaskan dari akhir peristiwa Fijar tersebut, agar ada kesinambungan kisah ini, cerita ini akan sekilas saya review kembali 2 pekan kemarin. Jadi peristiwa Fijar atau perang Fijar terjadi saat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 20 tahun menurut penjelasan dari Syekh Ibnu Ishaq. Peristiwa atau perang yang melibatkan 2 kabilah yang berbeda, Kinanah, Quraisy, Habasah dalam satu pihak yang lain dari Qais, kemudian dari Thaqif, dan ada yang menyebutkan juga dari Ailan. Apa penyebab dari peristiwa tersebut? Tidak lain persaingan 2 orang di dalam memperebutkan akses pendistribusian barang dagangan di kawasan Arab umumnya dan di Mekah pada khususnya. 2 orang tersebut, Al-Barad bin Qais, ini berasal dari Kinanah, kemudian Urwah bin Utbah, ini dari Qais. Ada seorang pedagang besar yang tiap tahun, pedagang besar yang berasal dari Hirah. Hirah ini kalau sekarang adalah kurang lebih di Irak, atau disebutkan di dekat Sungai Ifrat, membawa jumlah barang dagangan yang besar yang tiap tahun didistribusikan di Mekah. Karena di tiap-tiap tahun itu ada namanya pasar ukal. Nah, 2 orang dari kabilah yang berbeda ini memperebutkan peluang seperti itu. Cuman cara dari 2 orang ini itu di dalam memperebutkan ini dengan kata-kata yang tidak semestinya. Sekalipun juga Al-Barad bin Qais
karena perangainya banyak yang buruk. Ini sebenarnya telah diusir, telah tidak diakui oleh kabilahnya, oleh Kinanah. Jadi antara Al-Barat dan Utbah di dalam upaya untuk mendapatkan peluang itu, ini pernah disampaikan, akal bun khali'un yujizuhalak. Apakah seorang anjing yang telah terusir, telah diusir dari kampungnya bisa dipercaya untuk mendistribusikan barang dagangan? Ini ucapan yang keluar dari mulut Urwah bin Utbah yang dari Qais, gitu kan? Ya, ia mengeluarkan ucapan kayak begitu ya karena dia tahu siapa sejatinya Al-Barat ini. Nah, akhirnya singkat cerita, peluang itu atau barang milik yang seseorang yang berasal dari Khirah tadi, ya, jadi Al-Munzir, ya, jadi kalau dijelaskan Nu'man bin Munzir, ini jatuh ke tangan Urwah bin Qais. Sakit hati ada pada diri Al-Barat. Ia telah melecehkan dengan kalimat seperti itu, kemudian ditambah kalah dalam persaingan. Maka dia berjanji berniat untuk membunuhnya. Ternyata benar, ia berhasil membunuh Urwah tadi. Berhasil membunuh Urwah. Setelah kejadian itu, Al-Barat ini memberitahu kepada kabilahnya, keluarga besarnya Al-Kinanah. Dengan apa? Jadi hati-hati akan balasan dari kabilah Qais. Istilahnya saya telah membunuh salah seorang dari mereka. Nah, ternyata benar. Jadi kematian dari Qais terdengar oleh kabilahnya, maka mereka ingin menuntut balas, gitu kan? Pengen menuntut balas kepada Kinanah, ya, Kinanah. Nah, sebenarnya orang-orang Kinanah itu tidak tahu menahu, mendapatkan getahnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Al-Barat tadi itu, gitu kan? Oleh Al-Barat tadi. Nah, maka hatta atraku Quraisyan wa Kinanah bin Nakhlah. Nah, ini 2 pekan kemarin kita sampai ini, gitu ya. Jadi Qais tadi ya, kebetulan menemukan atau mengetahui, mendapatkan bahwa Quraisy dan Kinanah, karena ini sekutu, gitu ya, sekutu itu berada di Nakhlah, daerah Nakhlah. Maka kemudian fakta talu, terjadilah peperangan sekali lagi antara Qais, gitu kan, antara Qais yang didukung oleh Thaqif dan Ailan dengan Kinanah. Kemudian ada di dalamnya Quraisy dan Habasyah, nanti dijelaskan seperti itu. Fakta talu walamma istaddal ba'syu wa hamiyat Qaisun. Di dalam peperangan yang terjadi di Nakhlah ini, wahamiyat, jadi tekad yang begitu membara ada di kabilah Qais. Ya. Jadi tekad yang membara berada di kabilah Qais. Ihtamat Quraisyun bi khurumiha, karena merasa terdesak, akhirnya orang-orang Quraisy berlindung, gitu kan? Artinya mengundurkan diri dari Nakhlah. Nakhlah ini bukan daerah haram. Ya, jadi karena terdesak, akhirnya orang-orang Quraisy berlindung
bi hurumiha, di tanah haram. Di tanah haram. Wa kana fihim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebetulan ketika kembali di tanah haram inilah Rasul berada di situ. Memang ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Artinya ada yang berpendapat bahwa Rasul memang tidak terlibat secara langsung peperangan Fijar tadi itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan juga Rasul hanya menyiapkan panah-panah yang itu untuk paman-paman beliau. Untuk paman-paman beliau. Summa inna qaisan qalu li khusumihim. Nah, ketika melihat Quraisy ini mengundurkan diri dan berlindung di tanah haram, gitu ya, di tanah haram, di tanah Mekah, maka orang-orang Quraisy tadi, orang-orang Quraisy qalu li khusumihim, mereka berkata yang ditujukan li khusumihim, kepada musuh-musuh mereka, artinya kepada Quraisy, kepada Kinanah, ya. Jadi inna la natruka dzama urwah, kami tidak akan membiarkan begitu saja darah Urwah yang tertumpah. Kami tidak akan bisa membiarkan begitu saja darah yang tertumpah. Darah harus dibayar dengan darah. Itu model orang dulu itu kayak begitu. Maksudnya orang dulu yang di Arab, di Arab. Famau'iduna ukazul amil mukbili, kita nanti akan bertemu, kita nanti akan bertemu ukazul amil mukbil di pasar Ukat tahun depan. Artinya ketika Qais bisa merangsek, gitu kan, merangsek musuhnya tadi, dan musuhnya tadi kemudian masuk ke tanah haram, akhirnya Qais tidak melanjutkan upayanya untuk meneruskan itu. Karena apa? Karena telah terjadi satu etika, gitu ya, yang ada pada masyarakat Mekah atau sekitaran Mekah, gitu. Jadi mereka tidak akan melakukan pertumpahan darah di tanah haram. Artinya penghormatan Mekah ini telah ada sejak juga sebelum Islam. Sebelum Islam. Jadi menghormati Makkah, menghormati tanah haram, ya. Akhirnya Qais tadi tidak jadi meneruskan untuk memburu musuhnya. Nah, jadi mereka berteriak, famau'iduna ukadzul amil mukbili, nanti kita akan bertemu, gitu kan, 1 tahun di pasar Ukat, 1 tahun yang akan datang di pasar Ukat, wang sarafu ila biladihim wa yuharridu ba'duhum ba'dhan. Wang sarafu, kemudian mereka berpaling, artinya mereka pulang, ila biladihim, ke negeri mereka masing-masing, wa yuharridu ba'duhum ba'dhan. Namun di dalam perjalanan ini antar sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu wa yuharriduhum, saling mengobarkan semangat, gitu. Nanti kita tetap kita laksanakan apa janji kita, gitu kan, untuk tahun depan. Jadi seperti itu. Nah, artinya sekali lagi ini adalah kisah kejadian sebelum Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul. Rasul melihat sendiri, bahkan mengalami sendiri. Fala mahalal haulu. Nah, maka ketika 1 tahun telah berjalan, jamaat Qaisun jumu'uha, orang-orang Qais, kabilah Qais mengumpulkan kekuatannya,
wa kana ma'aha saqifun wa ghairuha, dan bersamanya, bersama Qais maksudnya adalah ada saqifun, kabilah Saqif, wa ghairuha, dan lainnya. Dan yang lainnya ini ada yang menyebutkan tadi Ailan, gitu ya, Ailan. Satu sisi Qais, gitu kan, kabilah Qais tadi menghimpun kekuatannya, kemudian wa jama'at Quraisyun jumu'uha, begitu juga di pihak satunya, gitu kan, di pihak satunya Quraisy pun juga menghimpun kekuatannya, min Kinanata wal Ahabis, dan Kinanah, yaitu Kinanah wal Ahabis. Ahabis itu jamak dari Habasa. Habasa. Jadi orang dari Habasa. Wahum khulafa'u Quraisy. Mereka ini adalah sekutu dari Quraisy. Sehingga kalau kita lihat ini ya. Yang bersalah melakukan kesalahan itu berasal dari suku Kinanah, tetapi yang diincar itu adalah Quraisy. Kan seperti itu. Gitu kan? Seperti itu. Ya. Wa kana raisun Bani Hashim Az-Zubair. Maka dijelaskan di sini akan pentingnya kedudukan Bani Hashim. Gitu kan? Bani Hashim sebagai nasab dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah raisun, pemimpin Bani Hashim, dari Bani Hashim adalah Zubair bin Abdul Muthalib, Ibnu Abdul Muthalib, yaitu Zubair, ya, Az-Zubair putra dari Abdul Muthalib. Ya, jadi Abdul Muthalib kemarin telah kita bahas bahwa Abdul Muthalib ini mempunyai 10 anak. Kan itu kan 10 anak. Wa ma'ahu ikhwatuhu, dan bersama Zubair itu saudara-saudaranya, yaitu Abu Talib, wa Hamzah, wal Abbas, dan Abbas, gitu ya. Kemudian wabnu akhihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, anak dari saudaranya, maksudnya itu anak dari saudara Zubair. Saudara Zubair ini memiliki Zubair ini memiliki saudara yang bernama Abdullah. Abdullah memiliki anak, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya Rasul berada di dalam peristiwa ini bersama-sama, kan gitu ya. Jadi wabnu akhihi an-nabiyyu al-karim sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ala Bani Umayyah, dan adalah dari Bani Umayyah, Harb bin Umayyah, dipimpin oleh Harbun ibnu Umayyah. Ya, jadi Bani Umayyah ini pun juga kabilah ya Quraisy, gitu, yang ada di Mekah, seperti Bani Hashim, gitu, dari Bani Hashim. Nah, dari Bani Umayyah ini dipimpin oleh orang yang bernama Harbun ibnu Umayyah. Walahu al-qiyadatul amatu, walahu, dan ia Harbun ibnu Umayyah, Harb bin Umayyah ini adalah al-qiyadatul amatu, pemimpin umum limakanihi, karena kedudukannya, fi Quraisyin, di tengah-tengah Quraisy, yaitu syarafan wasinnan, ya karena kemuliaannya, dan juga karena umurnya, ya usianya ini paling sepuh, paling tua, baik yang berasal juga dari Bani Hashim tadi, kan gitu, dan juga bani-bani yang artinya di Quraisy ini banyak sekali dari bani-bani tadi, semuanya terlibat. Wa hakadha, dan demikianlah, wa kana ala kulli batnin min butuni Quraisyin raisun,
Wahakadha dan demikianlah karena ala kulli batnin dan setiap dari suku min butuni Quraisyin dari suku-suku yang ada di Quraisy raisun ada yang memimpin, ada pemimpinnya. Sumatana jazu kemudian mereka melancarkan al-harba peperangan. Fakana yauman dan adalah peristiwa perang ini min asyadil ayamil arabi haulan, perang yang paling dahsyat dari perang-perang yang dialami oleh orang Arab gitu. Jadi perang Fijar ini adalah perang yang paling sengit, haulan, paling dahsyat dari perang-perang yang dialami oleh masyarakat Arab. Walama ustuhilla fihi dan ia menganggap halal fihi jadi di dalamnya min hurmati Makkah dari kemuliaan Makkah allati kanat muqaddasatan yang adalah bahwa Makkah ini satu tempat yang suci indal Arabi di tengah-tengah orang Arab wasumia yaumal Fijar dan inilah dinamakan perang Fijar. Maksudnya apa? Jadi dikatakan perang Fijar ini satu penodaan. Itu kan satu penodaan dengan terjadinya perang yang itu terjadi di tanah haram. Tidak seperti peristiwa yang pertama. Jadi peristiwa Fijar ini terjadi 2 kali. 1 tahun sebelumnya kan gitu nggih. Jadi tadi saya jelaskan orang-orang Quraisy karena terdesak kemudian berlindung di tanah haram. Musuhnya tadi tidak mempunyai niat untuk mengejarnya karena menghormati tanah haram. 1 tahun berikutnya tantangan tadi dari suku Qais tadi kita nanti akan bertemu di Pasar Ukad. Nah ini terjadi peristiwa itu di tanah haram. Nah peristiwa yang seperti ini menodai kesucian Makkah, kesucian tanah haram, sumia yaumal Fijar dan inilah yang disebut sebagai perang Fijar. Jadi perang Fijar ini adalah perang yang tadi yaitu terjadi di tanah haram tadi yang semestinya kayak begitu enggak terjadi gitu ya, enggak terjadi. Wa qadatid dairatu taduru ala qaisin hatta in hasama ba'du qabailiha. Wakadat dan hampir-hampir ad-dairatu musibah atau kekalahan taduru menimpa ala Qaisin atas Qais gitu. Hatta in hasama hingga tercerai-berai ba'du qabailiha sebagian besar dari kabilah-kabilah yang menopangnya. Kabilah-kabilah yang menopang Qais tadi ini tercerai-berai di dalam peristiwa Fijar ini. Walakin atrakahum, namun ternyata ada juru penengah, gitu ya. Namun ternyata ada juru penengah dalam kondisi seperti itu. Cuman tidak disebutkan juru penengah ini namanya siapa. Gitu. Ini kalau di dalam kitab ini tidak dijelaskan. Jadi walakin atrakahum, namun atrakahum, jadi istilahnya mendapati mereka. Jadi sama dengan mengusulkan kepada mereka manda'a seseorang da'a dengan seseorang da'a mengajak al-mukharibaini kedua belah pihak yang berperang tadi lisulhi untuk berdamai, gitu ya, untuk berdamai. Caranya bagaimana?
ala ayahsu, caranya adalah masing-masing menghitung qatla fariqaini, menghitung berapa yang terbunuh. Jadi masing-masing kedua belah pihak ini berapa yang gugur gitu ya, berapa yang terbunuh. Faman wajada qatlahu aktsara, maka siapa yang mendapati pihaknya yang terbunuh itu lebih banyak akhadha diyatan, maka ia boleh mengambil diyat. Nah, jadi ini ada istilah diyat. Ya, diyat ini adalah denda gitu ya. Denda itu berupa harta atau benda yang wajib dibayar atau diberikan oleh pelaku kepada pihak korban sebagai ganti rugi. Ini term menyangkut tentang diyat secara sederhana. Jadi ada seseorang mengusulkan ini gitu. Fakanat liqaisin ziyadatun. Nah, ternyata setelah dihitung pihak Qais lah yang lebih banyak orang-orang yang gugur, gitu kan? Lebih banyak orang-orang yang gugur. Akhadhu diyatah. Ya, terus akhirnya mereka meminta diyat, kepada siapa? Min Quraisyin, dari Quraisy. Wa ta'ahada biha Harbu ibnu Umayyah, dan berjanji biha dengannya, artinya benar-benar untuk membayar diyat siapa? Harbu Umayyah, pemimpin umum dari Quraisy, yaitu Harb bin Umayyah. Jadi Harb bin Umayyah tadi berjanji mau untuk mengeluarkan barang atau benda yang diberikan kepada Qais yang sebagai ganti rugi, yang ternyata pihak lawannya atau pihak Qais itu adalah lebih banyak yang gugur. Warohana lisadadiha, kemudian ia menjaminkan lisadadiha untuk kepercayaannya, waladaha, anaknya Aba Sufyan, yaitu Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini adalah putra dari Harb bin Umayyah. Pernah diagunkan istilahnya, dijaminkan gitu ya, untuk membayar ganti rugi tadi. Cuman juga tidak dijelaskan seberapa banyak harta atau benda yang harus dikeluarkan pihak Quraisy kepada kepada Qais itu. Wa hakada intahat hadhil harb, dan dengan adanya solusi yang seperti ini gitu kan, maka berakhirlah peristiwa perang Fijar tersebut. Alati katsiron matasyabbaha, yang lebih banyak matasyabaha gitu ya. Jadi ini merupakan representasi hurubul Arabi, perang yang terjadi di Arab gitu ya, sebelum Islam. Ini adalah tabduha, dimulai saghiratul umuri, karena masalah-masalah yang sepele gitu kan, karena masalah-masalah yang kecil gitu ya, kemudian terjadinya pertumpahan darah. Maka di akhir dari Harbul Fijar ini, hatta allafallahu baina qulubihim wa azzaha anhum hadhihi dhalalati
bi intisyari nuril islami bainahum hatta alafallahu, sampai Allah melunakkan baina qulubihim, di antara hati-hati mereka, wa azagha anhum, dan Allah melenyapkan, menyingkirkan anhum, dari mereka, hadhihi dhalalati, kesesatan-kesesatan ini, bi intisyari nuril islam bainahum, dengan tersebarnya cahaya Islam di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah mereka. Walhasil jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bisa mengambil satu titik poin di sini gitu ya. Jadi darah itu begitu murahnya, dalam tanda petik gitu ya, begitu murahnya. Artinya ini dalam pandangan orang-orang sebelum Islam, terutama di Arab, masalah-masalah yang kecil itu bisa menjadikan pertumpahan darah, dan ikatan-ikatan kesukuan gitu ya, ikatan-ikatan kesukuan ini apa ya istilahnya, ini itu satu yang diangkat yang paling tinggi, atau dianggap yang paling tinggi, seperti tadi. Jadi Al-Barot yang berasal nanah, dia sudah dipecat karena akhlak buruknya gitu, akhlak buruknya, tanpa diketahui sepengetahuan dari keluarga besarnya, dia melakukan pembunuhan ya. Ternyata yang dibunuh tadi berasal dari Qais. Maka saudara-saudara yang tidak tahu menahu ini harus menanggung dari perbuatan yang dilakukan salah seorang dirinya gitu, salah seorang darinya ya. Maka dijelaskan seperti ini ketika Islam datang, ya sesungguhnya parameternya ini itu adalah parameter siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang benar dan siapa yang salah. Saudaranya ketika dia misalnya salah, ya tetap akan dikatakan salah. Kan seperti itu. Saudaranya ketika melakukan perbuatan salah akan didudukkan kalau dia itu adalah salah. Gitu. Nah, seperti lau qata'at Fatimah binta Muhammadin syarakat la qata'tuha yadaha. Ya, Kanjeng Nabi mengungkapkan sendiri, kalau seandainya Fatimah putriku yang paling aku sayangi ini, seandainya dia ini mencuri, kan kalimat pengandian kan gitu kan, maka aku sendirilah yang akan menghukumnya. Ini satu paradigma ukuran yang sangat mendasar. Nah, sehingga ini tadi ya, dengan nanti ya, 20 tahun kemudian setelah peristiwa ini, Allah mengangkat Kanjeng Nabi sebagai Nabi dan Rasulnya. Secara lambat dan perlahan cahaya Islam ini benar-benar merasuk menyinari orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab pada umumnya, bahkan lebih luas dari itu. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini perihal tentang peristiwa Perang Bijar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengkaruniakan hikmah dan ilmu kepada kita, ilmu menyangkut akhirat ataupun yang lainnya.
وعلى هذه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma atina yawmal qiyamati syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawma la syafa'ata illa syafa'atuhu wa adhillana tahta dhillika yawma dhilla illa dhilluka wa bayyid wujuhana yawma tabayyadu wujuhun wa taswadu wujuhun wajma' bainana wa baina habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im bidarin na'im wa adkhilna min ibadikas salihin wal mukhlisin was sabirin wal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.